Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi ya. Halo rekan Unesa, di Bincang Unesa Bisa kali ini masih dengan saya Farmanila dan saya sudah kehadiran dua tamu. Mereka ini adalah salah satu bagian dari anggota UKM Pramuka ya Mas ya. Boleh diperkenalkan nih siapa nih Mas, dari yang mana dulu nih? Yang mana dulu nggak apa? Boleh, monggo. Oke, perkenalkan nama saya Andika Jayadi. Mic-nya Mas. Oke, perkenalkan nama saya Andika Jayadi. Saya di sini sebagai bidang humas dari Pramuka Unesa. Dan samping saya, ya, perkenalkan nama saya Pungki Dias Pradana. Saya di sini selaku Ketua Dewan Racana di Pramuka Unesa. Oke, berarti udah ada Mas Pungki dan Mas Andika. Saat ini kita bakal membahas lagi lebih dalam mengenai Pramuka. UKM Pramuka itu sebenarnya apa sih Mas? Monggo dijelaskan dulu. Ya, berbicara terkait Pramuka sendiri itu kita sudah mengenal dari sejak usia SD, Mbak ya. SD sampai perguruan tinggi sudah ada, bahkan di jenjang berikutnya pun ada. Jadi Pramuka sendiri itu notabene ya Prajamuda Karana, seorang pemuda yang harus selalu siap sedia diterjunkan di masyarakat. Di Pramuka Nasa sendiri itu harusnya kita sendiri itu lebih mengarah ke apa ya, pembentukan karakter dan pelatihan soft skill ataupun hard skill itu sendiri. Jadi kita sudah tidak bermain di seperti SD yang tepuk-tepuk dan bernyanyi, terus yang SMP yang notabene untuk meraih prestasi dan mengikuti perlombaan. Kita sendiri sekarang sudah mandiri ibaratnya Kak. Jadi dari kita, untuk kita, dan oleh kita sendiri. Berarti memang bukan kegiatan yang masih kayak anak-anak gitu ya, di tenda-tenda gitu, enggak ya. Mas, gimana akhirnya Pramuka di Unesa ini terbentuk? Awal berdirinya kayak apa? Nah, awal berdirinya sendiri dari Pramuka Unesa dulu udah lama banget ya kayaknya. Jadi dari zamannya Unesa tuh masih jadi IKIP namanya. Dulu tuh saksi bikusinya ada di Bumi Perkemahan Sumberpoto di Jombang. Jadi situ diawali pelantikan atau terbentuknya Racana kita 413 dan 414 itu yang dilantik oleh Kak Hudan Dardari selaku dulu sebagai bupatinya di sana seperti itu. Nah, pada tahun 1982 itu Kak di situ dilantik. Jadi kita pertama kali dilantik dan menjadi Pramuka 413 dan 413 itu ada di Sumberpoto, Jombang itu tadi. Justru malah di Jombang ya pelantikannya, bukan di Surabaya. Nggak apa-apa, yang penting akhirnya menjadi resmi. Mas tadi menyebutkan Pramuka 413, 414. Monggo bisa dijelaskan bedanya apa sih? Mungkin teman-teman masih belum paham ya. Bedanya di 413 dan 414 itu sebenarnya sama saja. Jadi kita satu tempat, satu naungan atau satu wadah. Jadi di sini kita itu ada dua pramuka. Pramuka 413 itu yang notabene di Racana Ki Hajar Dewantara dan di Pramuka 414 itu yang notabene di Pramuka Racana Raden Ajeng Kartini. Jadi seperti itu perbedaannya, hanya kita putra dan satunya putri. Kenapa akhirnya harus dibedakan sih? Nah, karena di sini kita menganut yang namanya satuan terpisah. Jadi yang namanya satuan terpisah itu ya putra sendiri, putri sendiri. Tapi kita punya satu wadah yang sama, yaitu namanya Gugus Depan Universitas Negeri Surabaya. Berarti meskipun terpisah, visi misinya memang sama ya Mas ya. Terus kemudian kegiatan rutin yang paling sering, maksudnya yang sering dilakukan oleh Pramuka sendiri. Sebelum pandemi ya ini ya. Sebelum pandemi. Kalau kita sendiri ada yang namanya itu Kak, ada dua kegiatan, kegiatan terprogram dan kegiatan insidental. Salah satunya di kegiatan terprogram itu kita ada latihan rutin. Nah, latihan rutin sendiri tuh ada banyak macamnya. Ada ESAR, ada PPGD, ada mountaineering, ada yang namanya apa namanya? Lupa apa yang itu kepenulisan. Boleh nanti dijelaskan satu-satu nih. Ini kepenulisan seperti apa, SAR tadi seperti apa. Nah, yang pertama ini yang misalnya kita lakukan itu latihannya tidak jauh beda dari cara atau syarat penempuhan TKU. Nah, TKU itu apa nih Mas? Nah, TKU itu tanda kecakapan khusus, tanda kecakapan umum. Jadi di situ ada yang namanya kayak ibaratnya itu jenjang pramukanya. Di sini kita paling tinggi ada yang namanya Pramuka Pandega. Nah, itu nanti ada syarat-syaratnya. Nah, untuk latihan rutinnya sendiri itu dipola ataupun dimekanismekan untuk menempuh itu tadi. Kayak semacam kelas gitu ya Mas ya? Iya, kayak pembagian kelas tingkatan gitu. Nah, untuk yang latihan rutin itu biasanya kalau kita yang hanya PPGD ya sama halnya kayak PPGD, pertolongan pertama gawat darurat. Jadi kita latihannya terfokus pada latihan yang namanya pertolongan gawat darurat. Dengan ada tuh yang namanya P3K, PPGD dan pertolongan lanjutan. Nah, kita latihannya mengarahnya ke PPGD, pertolongan pertama gawat darurat. Ada lagi yang namanya latihan mountaineering. Latihan mountaineering itu ya kita latihan terkait kayak mengenali alat-alat mountaineering, terus vertical rescue, yang namanya tentang terkait ya istilahnya kayak seru dah, kayak main-main panjat-panjat tebing ataupun turun tebing seperti itu. Itu bahkan dibuat latihan ya Mas ya, karena itu buat
istilahnya kayak bahan biar ketika terjun langsung itu nggak gagap-gagap gitu ya Mas Iya ya. betul. Terus selanjutnya boleh diceritakan lagi kegiatan apa saja selain itu? Terus ada yang namanya latihan ESAR. Mhm. ESAR ini kayak sejenis pencarian ataupun kita mensimulasikan diri sebagai relawan ataupun SAR. Oh bukan korban yang hilang ya? Bukan. Jadi lebih tepatnya orang yang menolong, bukan yang ditolong ya. Jadi latihannya seperti itu, ada tekniknya, ada cara-caranya, penanganan terkait mental dan hukum-hukum alam seperti itu. Jadi kita lebih mendalami yang lebih ke alam bebas karena kita ciri khasnya di pramuka di sini adalah pramuka yang mengarah ke alam bebas. Terus kemudian apa sih bedanya dengan pecinta alam? Nah, untuk pecinta alam sendiri kan itu notabene memang dia yang jatuhnya ke alam. Tapi kan terkait ilmu dan basicnya sebenarnya sama. Cuman kita punya wadah dan kita punya tempat masing-masing. Jadi pembedanya hanya di mungkin kalau lebih jelas spesifiknya kita di seragam sudah kelihatan beda. Terus stylenya perform atau performance-nya juga kelihatan sudah berbeda. Mungkin kalau anak alam itu lebih notabene basicnya jauh atau kita masih ada yang namanya pola pembinaan, dan di anak pecinta alam itu lebih mengarah ke alamnya sendiri, ya mulai Lebih dari bebas gitu ya? lebih bebas ke alamnya sendiri seperti itu. Kalau kita bicara mengenai fasilitas UKM Pramuka nih, kira-kira dapat apa aja sih kalau misalnya bergabung di Pramuka UNESA? Wah ini kalau bergabung di Pramuka UNESA nggak akan ada ruginya karena di sini kita termasuk salah satu UKM yang memiliki fasilitas sangat lengkap. Jadi mulai dari fasilitas ruangan ataupun sekretariatan, terus dari fasilitas alat-alat outdoor, alat-alat indoor, kita nggak kalah jauh beda dari UKM-UKM yang lainnya. Karena kita termasuk dalam 3 UKM besar. Nah, ada di ruangan kita, di sekretariat kita di kampus Lidah Wetan, itu kita punya alan yang cukup luas, gedung yang cukup luas, terbagi jadi dua ruangan. Biasanya kita panggil dengan ruangan barat sama ruangan timur. Kalau ruangan timur itu biasanya kita tempat untuk rapat, ruangan barat itu adalah kantornya kita untuk bekerja. Terus di lahan barat itu ada gazebo. Di belakangnya lagi masih ada lahan yang sangat luas. Berarti memang saking luasnya ya, Ya. sekretariatnya Pramuka ini spesial. Sangat Jadi spesial. teman-teman gak akan rugi kalau misalnya bergabung di Pramuka. Mas, setelah itu kemudian kalau kita berbicara mengenai pelatihan, pelatih atau mentor, ada nggak sih pelatih atau mentor, atau mungkin ketika bergabung langsung terserah melakukan apa saja gitu, atau mungkin ada pelatih tersendiri? Dan kalau misalnya ada nih ya Mas, kira-kira pelatihnya dari mana aja? Apakah dari luar UNESA? Oh, nah berbicara terkait pelatih, di sini kita manggilnya kan pembina ya. Ini kan punya 2 pembina gugus depan dan bina satuan. Kita nggak kurang-kurang yang namanya pembina, Kak. Pembina kita sangat istimewa dan sangat spesial. Di pembina gugus depan kita yang putra atau 413 ada Kak Profesor Dr. Suyatno. Beliau adalah guru besar di UNESA dan beliau adalah dosen pengajar di Fakultas Bahasa dan Seni. Lalu yang pembina gugus depan putri atau 414 itu ada dekan Fakultas Teknik, yaitu Kak Dr. Maspiah. Jadi itu manggilnya Kak ya? Iya, di sini kita manggilnya Kak. Selagi kita masih berproses sesama pramuka, kita tetap manggilnya Kak. Seperti itu. Berarti memang pembinanya atau pelatihnya itu berasal dari UNESA sendiri. Iya. Mas, kira-kira kalau tadi menyebutkan satuan tim apa sih itu, mungkin bisa dijelaskan lagi, apakah itu sebuah tingkatan di pramuka atau seperti apa? Di pramukanya sendiri kita memang punya satu wadah yang besar, yaitu namanya pramuka atau kepramukaannya itu. Di sini kita punya yang namanya tim-tim ataupun tim khusus di dalamnya. Jadi ada 3 utamanya. Kita ada yang jatuhnya di alam bebas, yaitu namanya Satuan Khusus Kolat Mapta. Ada yang berkecimpung dalam dunia IT ataupun sosial media seperti itu namanya tim cyber. Terus ada lagi yang berkecimpung di dalam dunia lingkungan, yaitu namanya Wirabu Mandala. Berarti memang masing-masing tim punya tugas tersendiri. Kalau Mas Pungki dan Mas Andika nih apa? Bagian apa? Di sini kebetulan saya di sini selaku ketua Dewan Racana atau ketua UKM di 414 Ki Hajar Dewantara. Saya tergabung dalam, ya kalau bisa dibilang ya hampir semuanya, karena saya bertanggung jawab atas segala apa bentuk kegiatan yang ada. Berarti kalau ketua ini semuanya harus bisa ya, semuanya harus bergabung. Kalau Mas Andika sendiri? Kalau saya sendiri tergabung di tim cybernya Kak, di bagian IT dan keilmiahannya. Jadi di sana gitu. itu ada pelatihan seperti jurnalistik, kemudian bagaimana cara membuat berita di setiap kegiatan gitu. Berarti memang di pramuka tidak hanya latihan fisik, latihan outdoor dan lain-lain, tapi juga ada kepenulisan, ada jurnalistik, bagaimana public speaking gitu ya Mas ya. Betul. Terus ini saya melihat seragam pramuka, mungkin bisa dijelaskan karena atribut pramuka ini sangat banyak ya. Mungkin dijelaskan macam-macamnya ini apa, dan apakah semua anggota akhirnya bisa mendapatkan seluruh bagian yang sama? Ini di sini ya memang betul dikatakan memang banyak varian ataupun banyak seragam yang ada di Pramuka UNESA. Di sini yang kita gunakan ini yang namanya PSH atau PDH, yaitu pakaian seragam harian atau dinas harian. Jadi
Ini basicnya lebih simple kalau di lapangan. Ada lagi yang namanya bagian dinas lapangan. Itu lebih kayak kalau nggak jauh beda itu kayak seragamnya tentara gitu Kak. Jadi lebih banyak sakunya, terus yang memang dikhususkan untuk lapangan. Terus untuk atributnya sendiri, mungkin untuk anggota yang di awal-awal hanya akan mendapatkan yang namanya pet logo Racana, pet ini yang namanya satuan Racana, terus sama pet gudeg. Untuk selebihnya, untuk mendapatkan yang seperti saya nih TKU Pandega ya harus ada prosesnya lagi. Terus untuk pengurus ini ada tanda jabatan namanya Kak. Jadi tanda jabatan ini dikhususkan hanya untuk pengurus pramuka di Universitas Negeri Surabaya. Oh, berarti kalau misalnya belum pengurus belum bisa mendapatkan itu, atribut itu. Gimana caranya akhirnya bisa mendapat atribut yang ini nih, yang ada di pundak? Nah, Pandega. Ya, Pandega. Jadi yang saya gunakan ini adalah tingkatan Pandega atau TKU dari Pandega sendiri. Ini saya dapatkan prosesnya kurang lebih hampir 1 tahun kalau itu Kak. Jadi, 1 tahun hanya untuk mendapatkan. Wah. Jadi waktu itu ada namanya SKU Kak. Jadi syarat kecakapan khusus intinya itu seperti modul ataupun teks penggunaan ataupun syarat untuk menempuh ini penggunaan TKU-nya. Nah itu ada 24 poin Kak. 24 pasal. Ada 24 pasal. Nah pasalnya itu setiap pasalnya juga berbeda-beda Kak. Ada yang mengarah ke Islam ataupun agama tentang jenazah, perawatan puasa seperti itu. Terus ada yang mengarah ke penulisan, terus ada yang mengarah ke perkemahan selama 4 hari, lalu ada yang mengarah terjun ke masyarakat, menganalisa terkait logo dan dasar-dasar negara. Jadi kita mengacunya memang dari kehidupan nyata Kak. Jadi kita memang diterjunkan untuk ke masyarakat langsung. Apakah nanti kemudian ujian itu berupa ujian atau untuk mendapatkan PIN itu atau mungkin hanya sekedar tulisan atau praktek langsung? Nah, untuk untuk mendapatkannya itu ya kita ada 2 metode. Ya tetap kita menggunakan secara dokumentasi ataupun pembukuan. Nanti tetap ada prakteknya. Jadi kita menyesuaikan setiap poin itu. Kalau ada yang praktek ya kita kerjakan secara bersama-sama. Bahkan nggak sedikit juga kita sering malah terjunnya ke masyarakat. Jadi kita mempraktekkan langsung ke masyarakat seperti itu Kak. Baik Mas, terima kasih. Setelah ini kita akan membahas lagi tentang UKM Pramuka dan apa saja yang udah dilakukan oleh UKM Pramuka nih. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Let's make this one. Let's make this one. Money. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Masih di Bincang Unesa Bisa dengan Mas Pungki dan Mas Andika, membahas seputar pramuka lebih dalam lagi. Mas, kalau kita melihat kondisi pandemi seperti saat ini, apa aja yang udah dilakukan oleh pramuka Unesa? Nah, melihat kondisi yang sekarang kan sudah tidak bisa dipungkiri kan, kita bertemu secara offline tidak bisa, bertatap muka juga nggak bisa. Jadi ya kita mengolah, tapi tetap tidak mengurangi apa yang sudah kita rencanakan di awal. Jadi kita sudah melakukan yang biasanya kita lakukan ya ada latihan rutin ada. Terus kemarin sempat melakukan yang namanya seminar online tingkat nasional, itu juga sudah. Jadi yang kita lakukan ya tidak jauh beda, cuman dengan caranya saja yang berbeda. Yang awalnya kita secara offline, kita lakukan secara online kali ini. Tidak menghalangi ya Mas ya. Mas, kalau misalnya UKM Pramuka ini perempuan dan laki-laki semua sama ya Mas ya. Tidak ada yang membedakan antara perempuan dan mungkin dari sisi pekerjaan yang harus dilakukan atau tugas yang harus dilakukan. Wah, sama. Jadi di sini meskipun kita satuan yang berbeda dan tempat yang berbeda, kita tetap sama. Dari tupoksi pekerjaan ataupun job desk yang kita terima tetap sama. Mau putra ataupun putri ya namanya pramuka Unesa harus tetap siap sedia gitu itu. Bener banget. Kalau latihan rutin, kira-kira hari apa saja, berapa lama yang dilakukan untuk latihan rutin dari Pramuka Unesa sendiri? Mungkin Mas Andika bisa menjelaskan terkait latihan rutin. Untuk mengenai latihan rutin sebelum pandemi ini menyerang kita ya Kak, itu diadakan di setiap hari Minggu. Minggu pagi
pukul 6 pagi kita harus sudah berada di Sanggar Pramuka Unesa. Karena sebelum latihan itu kita nggak hanya sekedar menerima materi, tapi kita juga olah fisik. Yang pertama itu kita lakukan dengan olahraga pagi. Setelah olahraga kita lakukan senam. Setelah itu baru kita masuk ke materi latihan rutin. Itu nggak ada sarapannya, Mas? Ada. Oh, ada. Tetap ada. Jadi mereka anggota Pramuka Unesa itu biasanya membawa sarapan. Nanti kita makannya bareng-bareng. Kan kebayang ya Kak, kita pagi-pagi datang ke Unesa kemudian makan bersama. Ada kebersamaan yang muncul ya Mas ya, ada keluargaannya. Kalau kita hanya makan di kos kemudian berangkat ke sanggar itu kan nilai kebersamaannya itu kurang. Benar. Kemudian setelah pandemi ini menyerang kita langsung mengubah cara pembinaan ya Kak. Pola pembinaannya itu kita lakukan online. Jadi latihan rutinnya kita ubah ke hari Sabtu. Tapi tetap kita lakukan pagi. Berapa lama sih? Kalau durasinya kita menyesuaikan ya Kak. Jadi terkait durasinya kita tetap diawali di pagi-pagi karena kita tetap nggak mau yang namanya anggota kita itu punya jiwa yang lembek aja. Jadi kita tetap awali dengan olahraga biar mereka punya fisik yang kuat. Nah, untuk waktunya kita sesuaikan. Biasanya kita pagi sampai pukul 7 itu latihan fisik plus sama makan dan istirahatnya. Setelah pukul 7 itu kita mulai materi ya. Mungkin paling lama sekitar 3 jam. Berarti kan bisa diprediksi sekitar jam 10 atau jam 11 kita selesai untuk setiap materinya. Itu materi dalam bentuk pembinaan atau praktek langsung? Jadi nanti kita kan materinya sekarang online. Jadi nanti kita memanggil narasumber yang biasanya kita panggil dari yang namanya alumni atau pembina kita langsung. Itu nggak kalah hebat dari orang-orang luar. Nah nanti setelah itu kita punya RTL, rencana tindak lanjut. Setelah materi itu kita akan berikan tugas sebagai prakteknya anggota-anggota kita. Oh gitu. Itu tugas setiap orang sama atau berbeda? Kita bisa sesuaikan. Kalau misalkan praktek itu harus membentuk kelompok kecil ya kita bentuk kelompok kecil. Tapi kalau kelompok itu kalau materi kali itu bisa diselesaikan secara individu ya kita lakukan secara individu bersama-sama. Mas tadi menyebutkan langsung terjun ke masyarakat. Boleh dong dicontohkan kegiatan yang dilakukan pramuka yang langsung terjun ke masyarakat itu apa saja? Nah, di sini ada kita yang namanya kegiatan terprogram yaitu Ordikpram dan kemah pelantikan. Nah, di Ordikpram sendiri kita yang namanya Ordik itu persiapan sebelum menuju ke kemah pelantikan. Nah, di Ordik sendiri itu kita biasanya program kegiatannya itu melatih atau mulai mengenalkan yang namanya pola pembinaan pramuka di universitas ataupun di perguruan tinggi. Nah, nanti outputnya kita datangnya di kemah pelantikan. Di kemah pelantikan kita nggak cuma kemah terus main api unggun, enggak. Jadi kita ada yang namanya itu bakti. Jadi misalkan kita kan kemahnya selalu di luar Surabaya. Nah, itu nanti di tempat itu kita bakti. Biasanya yang kita lakukan tanam pohon. Terus kita bikin bumi perkemahan ataupun membuat gapura dan sejenisnya. Lalu yang tahun lalu yang kita lakukan itu kita renovasi masjid di tempat wilayah kemah bakti yang kita laksanakan itu. Jadi memang kita outputnya memang langsung ke masyarakat bermanfaat tadi. gitu ya. Itu kegiatan tahunan atau kegiatan bulanan Mas? Maksudnya atau mungkin random. Kira-kira ada tugas nih buat ini ke masjid atau mungkin ke daerah sini mungkin membangun jembatan dan lain-lain. Itu jadwalnya tidak ditentukan atau memang sudah ditentukan dari awal? Kalau untuk yang kegiatan terprogram itu adalah kegiatan tahunan enggak. Jadi setiap tahun akan ada karena itu arahnya untuk open recruitment anggota baru. Nah, di situ kita sudah mengenalkan yang namanya terjun ke masyarakat langsung. Ada lagi yang terjun ke masyarakat itu tidak terprogram. Jadi sempat beberapa waktu yang lalu kita diundang dan dipanggil pihak perhutani di wilayah Gunung Putuk Siwur. Kita di situ juga membantu warga untuk membangun dan melengkapi fasilitas terkait sebelum pembukaannya ataupun pasca peralihan new normal itu tadi. Jadi kita langsung ke sana untuk bahu-membahu membangun terkait fasilitas-fasilitas yang kita bisa laksanakan untuk bersama-sama di sana. Apakah itu lantas kemudian semua anggota wajib ikut atau mungkin hanya beberapa anggota tertentu? Nah, untuk terkait programnya kita tidak membatasi anggota siapapun bisa ikut. Tapi kan berhubung dengan kondisi yang saat ini kita tidak bisa memaksakan untuk banyak orang. Jadi kita hanya menginformasikan ke anggota bagi yang bisa dan mau dan diperbolehkan bisa bergabung. Untuk itu berarti nanti menambah poin atau seperti apa? Oh tidak, kita tidak ada yang namanya poin terkait itu, nggak ada. Jadi memang kita basicnya untuk melatih mereka terjun ke masyarakat, untuk siap diterjunkan ke masyarakat. Berarti mau nggak mau kalau misalnya ada panggilan gitu ya Mas, butuh ini harus kesini gitu, harus siap sedia gitu ya Mas ya. Kalau yang itu yang namanya satuan khusus di Kolat Mapta. Oh, gitu. Jadi kita ada panggilan dimanapun, kapanpun dan jam apapun, keadaan apapun kita harus siap sedia. Sekalipun kita ada di luar kota gitu Mas misalnya.
Wow. Jadi kita di yang namanya Kolot Mapta itu satuan khusus itu kita punya sistem komando. Jadi apapun yang dikatakan komandan ini ya kita berangkat. Ini Masnya sudah tergabung dalam satuan khusus kah? Alhamdulillah kalau saya sudah. Kalau Mas Andika belum ya. Ini masih berusaha. Iya. Jadinya itu kelihatan nggak? Kalau ini. anggota Samapta dan enggak. Oh gitu. Iya. Dari tulisan Samapta Iya. tadi ya. Mas, kegiatan apa saja yang tiba-tiba mendapat panggilan tiba-tiba gitu? Maksudnya apa saja yang dilakukan biasanya? Kalau di Samapta sendiri itu memang kita dilatih lebih keras dari anggota yang biasanya, Kak. Nah, kalau dikatakan kegiatan apa yang tiba-tiba panggilan, ya sudah jelas bencana alam. Lalu kayak kesukarelawanan, seperti itu. Jadi ada bencana di mana kalau kita siap dan komandan sudah berkata berangkat, ya kita berangkat terjun ke sana. Jadi kita langsung bekerja secara nyata. Itu berapa lama sih? Maksudnya Mas bisa melakukan itu, atau mungkin nanti ada jenjang waktu, oh sekarang udah misalnya udah lulus gitu, udah nggak bisa tergabung lagi, udah keluar atau seperti apa, jadi kita benar-benar lepas dari itu semua? Kalau di usia pramuka sendiri itu sudah diatur Kak di undang-undang. Nah, di pramuka universitas sendiri maksimalnya itu adalah usia 25 tahun. Jadi nanti misalkan nih ada anggota yang kasarannya sudah anggota tua, tapi mereka masih belum lulus, itu masih dikatakan anggota, tapi bukan menjadi anggota pramuka Pandega, tapi dikatakan sebagai anggota dewasa. Nah nanti terlepas itu semua dari Samapta, Pramuka dan yang lain-lain itu kalau dikatakan mereka sudah lulus dari Universitas Negeri Surabaya, jadi sudah tidak menjadi mahasiswa aktif. Karena syarat kita memang jadi kita harus mahasiswa UNESA. Mas tadi sempat ngomong kalau misalnya Samapta ini pelatihannya lebih keras. Ngomong-ngomong soal kepelatihan, apakah perempuan dan laki-laki diberikan treatment yang sama atau berbeda? Soalnya kita tahu kan kalau perempuan tuh lebih lemah gemulai, lebih lembut, lebih kalem, lebih manja gitu kan ya. Apakah nanti pelatihannya akan sama atau berbeda? Kalau di dunia Samapta sendiri nggak ada yang namanya perbedaan. Jadi mau perempuan yang lemah ataupun enggak, yang lemah jadi kuat, yang kuat jadi tambah kuat. Jadi kita sama-sama keras. Jadi kita nggak kenal yang namanya perbedaan, apalagi di dunia Samapta. Karena kan Samapta ini sukarela. Siapa yang mau bergabung ya harus siap menerima apapun yang ada di dalamnya. Jadi ya prosesnya pun juga nggak sebentar. Saya sendiri bergabung dalam Samapta itu 1 tahun juga. Berarti butuh waktu 1 tahun ya Mas ya. Wow, sangat sampai saya gemeteran loh dengernya itu, sebegitunya ikhlas, niat lahir batin gitu ya Mas ya. Mas berbicara soal UKM di UNESA, kan UKM di UNESA juga pasti semuanya pernah mengikuti kompetisi. Kira-kira UKM Pramuka sendiri kompetisi apa saja yang udah diikutin? Nah, kalau berbicara tentang kompetisi, kemarin kita sempat di tahun 2019 itu yang mewakili ketua Dewan Rencana yang putri, alhamdulillah itu mendapatkan juara 1 kategori survival nasional di Kalimantan. Jadi itu ada yang namanya latihan gabungan, namanya Latgabnas, latihan gabungan nasional. Jadi itu sudah ada pelatihan, juga ada yang kategori perlombaan. Alhamdulillah kita dari perguruan tinggi se-Indonesia kita mendapatkan juara 1 tingkat nasional kategori survival. Itu yang putri? Iya. Kalau yang putra mungkin ada pernah melakukan kompetisi dan menang penghargaan tertentu? Kalau yang putra sendiri kemarin sebenarnya ada di kategori cabang lomba yang namanya navigasi darat terkait peta dan kompas. Tapi kemarin ya belum sempat dapat juara sih. Tapi alhamdulillah ya kita syukuri saja yang. Tapi paling sudah pernah mengikuti kompetisinya. Kira-kira akan ada kompetisi yang dibuat sendiri oleh UNESA nggak? Pramuka UNESA lebih tepatnya. Kalau kompetisi yang kemarin sudah kita laksanakan di tahun 2019 itu yang kita gabungkan dengan kegiatan peringatan hari jadinya Pramuka UNESA. Jadi sudah ada kompetisi fotografer, terus ada kompetisi lomba poster tingkat nasional. Jadi kita sudah mengadakan kompetisi itu untuk para pelajar di bawah kita. Itu tahunan ya? Iya. Berarti memang Pramuka UNESA sendiri juga mengadakan kompetisi yang ditujukan kepada para peserta didik SMA gitu ya Mas ya. Mas, kalau misalnya berbicara mengenai kompetisi juga pasti ada persiapan yang dilakukan. Kira-kira bagaimana bentuk persiapannya? Apakah sama seperti latihan rutin atau berbeda? Nah, untuk kompetisi yang kita biasa berangkat keluar ataupun kita ikuti, jelas kita mempersiapkannya dari jauh-jauh hari. Mulai dari latihan yang kita tingkatkan, mulai dari kualitas yang harus kita jaga, lalu persiapan-persiapan terkait atribut, peralatan dan apapun itu ya kita siapkan secara rutin dan berkala. Bahkan bisa kita lakukan dalam 1 minggu itu 4-5 kali. Jadi kita nggak tanggung-tanggung kalau ikut kegiatan, ya benar-benar kita matangkan karena kita nggak mau kecewa berangkatnya sudah
penuh dengan semangat ya pulang kalau bisa kita bahas sesuatu yang bisa menghasilkan, minimal bisa membanggakan UNESA. Amin. Mas boleh dong dijelaskan satu-satu nih Mas Pungki dan Mas Andika pengalaman yang paling mengesankan ketika bergabung di UKM Pramuka. Mas Pungki dulu, oke. Saking banyaknya gitu ya. Boleh dong Mas. Ini perjuangannya Mas Pungki gimana? Moga di-share ke teman-teman. Kalau Kak, dulu dia waktu maba itu ikut kolat mata juga. Tapi dia harus gagal karena sesuatu hal. Jadi mungkin langsung dengarkan sendiri dari orang. Tapi setia gitu ya Mas ya. Boleh dong di-share ke rekan UNESA nih. Ya, pengalaman yang paling berkesan sama saya, apapun itu yang tentang pramuka yang pernah saya lakukan semua tetap berkesan dalam hidup saya. Jadi ya benar apa yang dikatakan oleh Mas Andika itu memang dulu saya bukan siapa-siapa. Sampai detik ini pun kalau bukan di pramuka saya nggak akan jadi siapa-siapa. Tapi tetap tanpa dukungan orang-orang sekitar ya saya ucapkan banyak terima kasih. Paling berkesan itu ya gimana ya, berkesan, lucu tapi juga membahayakan Kak. Jadi dulu waktu saya pertama kali bergabung di pramuka itu kan ada yang namanya adat kemah pelantikan. Itu di suatu gunung lah, kita bisa bilang suatu gunung itu kita melakukan pendakian. Di situ saya sudah mau menyerah karena saya sudah nggak kuat waktu itu, karena saya kan sudah nggak tahu gimana. Nah waktu itu ada salah satu teman saya tuh, satu kelompok saya itu memberikan saya semangat. Pada akhirnya saya bisa dilantik menjadi anggota itu ya gara-gara teman saya, sangat berharga karena teman saya itu kalau nggak ada mereka ya saya nggak akan jadi orang yang seperti ini. Gimana bentuk semangatnya dan menyerah itu maksudnya gimana? Ada aku mau pulang aja deh gitu atau seperti apa? Dulu saya sudah menyerahnya itu bukan karena menyerah capek, tapi pada saat itu kondisi fisik saya itu nggak mendukung. Jadi saya sudah drop, saya sudah ibaratnya kalau bahasanya itu collab. Jadi kayak orang apa ya, orang sudah nggak punya semangat, nggak punya fisik yang kuat. Saya drop, terus teman saya selalu bilang, ayo maju sih. Jadi dia selalu menyanyikan maju di sih, kamu lebih kuat dari apa yang kamu tahu. Jadi dia melebihkan semangat itu tuh secara psikis terpikirkan saya dan menstimulasi tubuh saya itu jadi lebih sehat lagi. Dan yang paling saya ingat waktu itu kata-katanya adalah yang penting maju dulu. Terkait hasil apapun itu kita bisa lihat di akhir. Penting kita berproses sampai kita selesai di akhir itu tadi. Luar biasa loh Mas Pungki. Maksudnya tetap berjuang, semangat. Pasti ada satu masa di mana kita lelah, kita capek, tapi teman-teman luar biasa, teman-teman juga mensupport, teman-teman menyemangati sampai akhirnya kita bisa bangkit lagi. Thank you loh Mas Pungki atas semangat dan motivasinya buat rekan UNESA. Kalau saya Mas Pungki udah, sekarang Mas Andika boleh dijelaskan pengalaman yang paling berkesan selama bergabung di Pramuka UNESA. Pengalaman yang paling berkesan itu sama di kemah pelantikan itu Kak. Mulai dari saya jadi calon anggota, kemudian saya menjadi anggota. Pertama itu ketika saya masuk di UNESA itu saya nggak terbayang kalau bakal gabung di Pramuka UNESA. Bahkan pada saat di Pramuka UNESA untuk penjaringan anggota itu kita melewati beberapa tahap. Yang pertama ada Ordikpram, kemudian setelah kita ikut Ordikpram itu boleh ikut kemah pelantikan. Nah, waktu pertama saya masih mahasiswa baru itu saya nggak pernah kesampaian untuk ikut Ordikpram. Bahkan saya itu harus ikut Ordikpram susulan. Gelombang kedua. Karena ya itu tadi belum ada niatan sama sekali gitu ikut Pramuka UNESA. Kemudian ada teman yang ngajak, oke, kayaknya UKM ini bagus. Terus saya ikuti aja prosesnya. Kemudian tiba di kemah pelantikan, yang saya rasakan di sana itu bagaimana solidaritas nggak hanya teman sebaya Kak, tapi kating-kating atau lintas angkatan itu sangat mendukung kita. Jadi waktu dulu H-1 itu saya sakit Kak, tapi teman mereka kemudian kakak pendampingnya itu selalu menyemangati, ayo nggak apa-apa, kamu berangkat dulu, nanti saya yang bertanggung jawab kalau kamu ada apa-apa gitu. Nah, tanpa berpikir panjang saya nggak apa-apa, berangkat aja. Udahlah ya. Kelihatannya juga kakak-kakaknya juga baik dan tanggung jawab gitu. Saya berangkat kemah pelantikan. Saya itu dulu nggak kebayang kalau saya itu bisa naik ke puncak Gunung Penanggungan Kak. Karena syarat untuk menjadi Pramuka UNESA itu kita harus melakukan perjalanan pendakian gunung di Penanggungan. Nah, dengan semangat dari teman-teman, akhirnya saya yang agak cupu ini bisa sampai di puncak Penanggungan Kak. Jadi memang di kemah kemah pelantikan. Kemah pelantikan ini harus dicoba buat rekan-rekan UNESA ya. Karena di situ tempat
membangkitkan semangat mungkin yang merasa bukan apa-apa setelah lewat situ jadi luar biasa kayak mas-mas di sini ya Mas ya. Apalagi kalau kita sudah menjadi anggota itu banyak sekali kegiatan dan bimbingan dari pembina-pembina. Pembina-pembina kita itu ada yang jadi guru besar, ada yang adalan Kuarnas, kemudian bahkan ada yang mantan rektor Unipa, Kak. Universitas Adibuana. Bahkan bisa jadi mantan rektor ya. Ya, dari ketangguhan Pramuka sendiri. Ya. Baik, luar biasa. Setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai UKM Pramuka. Kenapa rekan Unesa harus bergabung di Pramuka? Setelah ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Money. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih dengan Farmanila dan Mas Pungki dan Mas Andika. Kita akan membahas Pramuka lebih dalam karena terlalu banyak informasi mengenai Pramuka yang mungkin begitu menarik buat teman-teman ya sekalian. Mas, suka duka mengikuti Pramuka Unesa apa nih? Suka dukanya apa ya? Ya mungkin kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi terlalu banyak sukanya daripada dukanya. Sampai nggak kerasa ya dukanya. Iya, jadi apa ya, saya rasa ya apapun yang saya lakukan saat ini dan detik ini pun ya saya suka-suka saja karena tidak ada ruginya untuk saya sampai detik ini. Jadi ya apapun yang diberikan oleh Pramuka Unesa untuk saya, bahkan saya pun kembalikan ke Pramuka Unesa, semua tetap berkesinambungan dan gak ada ruginya kalau pandangan saya sih ya. Kalau Mas Andika? Kalau saya sih sama aja, banyak sukanya, dukanya paling kita harus memilih. Kita mau ikut kegiatan pramuka atau kuliah, kan kadang itu bertabrakan gitu Kak. Nah, satu kali lagi itu ini, kalau kita ikut di Ormawa itu sebab dukanya itu kadang ya itu tadi bentrokan. Tapi tetap kita harus tetap berpramuka, bukan penghalang. Karena apa? Kalau kita sebagai mahasiswa tentunya kita harus bisa memilih mana yang baik untuk kita dan mana yang baik untuk jangka panjangnya atau masa depan kita lah. Efek untuk kedepannya. Karena di pramuka ini kita nggak hanya perkuliahan, bahkan kalau sudah lulus itu silaturahmi kita tetap berjalan. Saking solidnya ya. Ya, saking solidnya. Ya, Korps Alumni Pramuka Unesa. Itu dari awal pertama berdiri, alumni pertama sampai alumni sekarang itu masih ada. Wow, saking keluarganya begitu terjaga. Tadi Mas juga menyebutkan bentrokan dan lain-lain, itu kan berarti harus ada manajemen waktu yang baik. Boleh dong diberikan tips nih kepada rekan Unesa gimana akhirnya bisa manajemen waktu yang baik antara kuliah dan berpramuka dan lain sebagainya. Oke. Untuk mau manajemen waktu itu tergantung orangnya Kak. Jadi bagaimana kita, kalau saya sendiri itu milihnya bagaimana dampak jangka panjangnya. Jadi kalau memang jangka panjangnya itu baik untuk kita pilih itu. Tapi kalau jangka panjangnya itu sangat buruk bagi kita, itu jangan dilakukan. Contoh, misal kita ada rapat, sedangkan besok itu kita harus UAS. Nah, kalau rapat tahu sendiri anak Ormawa kalau anak UKM kalau rapat itu bagaimana kan? Pulang malam gitu ya. Pulang malam. Nah, itu kalau kita tidur terlalu malam, kan otomatis kita nggak belajar, kita nggak UAS. Nah, itu kita milih UAS. Tapi ketika kita perkuliahan biasa dan ada kegiatan yang jangka panjangnya itu baik untuk kita, misal kemah pelantikan itu. Nah, kemah pelantikan itu kadang bentrok sama jadwal perkuliahan dan kegiatan dari
anak apa ya, HMJ. Nah, itu saya biasanya pilihnya pramuka karena apa? Kalau di HMJ itu kita cuma 1 tahun ya, masa apa, ospek orientasi jurusan. Nah, kalau pramuka itu jangka panjangnya kan sampai lulus, bahkan sampai kita akhir hayat. Ada yang didapatkan ya. Nah, kemudian kita membuat ini Kak, membuat list target kegiatan apa saja yang akan kita lakukan. Jadi setiap hari itu kita harus terencana secara sistematis. Kalau kita nggak merencanakan, ya sudah kacau. Jadi misal nanti pramuka ada rapat jam segini, kemudian di kuliah ada tugas kelompok gini, itu kita setidaknya itu harus bisa apa ya, menghandle kegiatan tersebut. Nah, barang bisa apa ya, bisa itu kita harus bisa melobi teman kelompok kita agar mau nurut sama kita. Nah, gitu. Itu urusan belakang ya. Itu urusan belakang ya. Yang penting yang bisa dipelajarin dari Mas Andika dan Mas Mungkin adalah bagaimana manajemen waktu dengan baik, dengan cara membuat planning dan juga melis prioritas ya Mas, yang akhirnya muncul time management yang baik. Terus kemudian apa saja ilmu yang mungkin bisa didapatkan dari pramuka nih? Kalau berbicara ilmu ini, kalau dihitung pakai jari itu sudah nggak bisa ya Pak. Jadi ya gimana ya, ilmunya itu sudah sangat-sangat banyak ya sekali dan nggak bisa yang namanya kita sebutkan satu-satu. Jadi apa ya, sebelum ya bisa dilihat lah dari yang awalnya dulu saya nggak bisa apa-apa, bahkan ngomong di depan temen ataupun depan kakaknya sendiri itu saya nggak bisa. Saya bisa sampai sekarang ya mungkin karena proses saya di pramuka. Apalagi dengan terjunnya masyarakat itu yang menjadikan saya lebih siap diterjunkan di masyarakat dalam bidang apapun, saya akan menerima itu. Jadi terkait ilmu apapun ya saya rasa semua tempat, semua wadah memiliki ilmunya masing-masing. Tapi tetap kita siap atau enggak menerima dan kita siap atau menyalurkannya ke masyarakat itu tadi. Saya rasa sih banyak sekali di pramuka. Yang jelas nggak ada ruginya bergabung di pramuka. Terus kemudian kenapa nih Rekan Unesa harus bergabung di pramuka nih Mas? Wah, ini nih, kalau khususnya mahasiswa baru ya, kalau nggak gabung di Pramuka Unesa bakalan rugi banget nih. Rugi sekali. Saya juga merasa rugi nih, sudah sekian tahun kenapa nggak pramuka ya dari dulu. Nah, gimana ya, mulai dari fasilitator ya, dilihat dari pembina kita, tempat kita, bahkan dari sifat ataupun karakternya kita itu kita memang terbentuk. Dari yang awalnya 0 sampai detik ini semua terbentuk karena proses kita yang sudah kita lalui. Ya bisa dibilang proses tidak bisa mengkhianati hasil. Jadi ya kalian akan rugi kalau kalian nggak gabung di Pramuka Unesa. Ya, terbentuk gitu ya Mas ya. Mas, kalau berbicara mengenai mahasiswa baru yang ingin bergabung di UKM Pramuka, gimana caranya? Karena pada saat ini kan memang masih masa pandemi ya Mas ya. Boleh dijelaskan dong? Mau gabung di Pramuka gampang banget, nggak ada syarat khusus, nggak ada yang namanya keahlian khusus. Kalau kalian mau punya minat, nggak usah takut, nggak perlu minder. Kalian pramukanya baru di Universitas Negeri Surabaya ataupun di perguruan tinggi, gabung aja. Jadi kita nggak ada syarat khusus. Biasanya kita melakukan oprek ataupun rekrutmen anggota baru itu kita yang normalnya kita online itu offline, yang biasanya di Expo KM, nanti kita lakukan secara online kali ini di tahun ini. Kemungkinan ya di akhir-akhir tahun akan ada oprek lagi. Karena apa kira-kira sosial media yang bisa dihubungin? Sosial medianya banyak kita Kak. Biasanya sih kita ada IG. IG-nya itu Pramuka Unesa. Jadi cari aja, langsung di DM tanya-tanya ke adminnya, akan dibalas berhubung. Terus ada Facebook juga ada, namanya Pramuka Unesa juga. Terus ada YouTube juga Pramuka Unesa. Jadi mayoritas memang website kita ya namanya Pramuka Unesa. Bisa dicari lah, ada IG, Facebook, Twitter, YouTube, website juga. Websitenya kalau kalian kepo tentang seluk-beluk di Pramuka Unesa bisa dicek di websitenya itu tadi, di apa websitenya Kak? Nah, di pramuka.unesa.ac.id. Yang pegang semua media sosial ini ada Mas Andika ya. Ngomong ada Mas Andika, jadi semua teman-teman harus yang pengen mencari informasi langsung saja menghubungi sosial media ya Mas ya. Pasti langsung dibales ya Mas ya. Gak milih yang cantik ya Mas ya. Enggak. 24 jam selalu standby. Awas aja sampai telat balas Mas. Pokoknya banyak kepo tentang pramuka langsung saja hubungin Instagram, website maupun seluruh sosial media ada ya Pramuka Unesa. Tinggal search di Google. Aktif semua, langsung cari tahu dan langsung tanya-tanya aja ke adminnya. Oke Mas, terakhir nih sebelum menutup, boleh dong informasikan kepada rekan Unesa, khususnya mahasiswa baru, calon mahasiswa Unesa untuk bergabung di Pramuka. Nah,
Untuk seluruh calon mahasiswa baru di Universitas Negeri Surabaya, jangan nunggu waktu setahun, 2 tahun ataupun kapan itu. Kalau kalian bisa bergabung di saat itu juga, segera bergabung dengan kami. Kami siap untuk menjadi saudara baktimu. Karena di sini kami akan membimbing kalian sampai kalian benar-benar menjadi orang yang siap diterjunkan di masyarakat. Seperti itu. Ada jargonnya mungkin atau slogan? Ya. Apa tuh? Nanti saya menyebutkan. Oh, Pramuka Unesa Jaya luar biasa. Oh, berarti nanti saya manggil Pramuka Unesa gitu Iya. ya. Oke. Pramuka Unesa. Jaya luar biasa. Benar-benar luar biasa. Thank you banyak ya Mas atas waktunya sudah ada di Bincang Unesa Bisa. Semoga memang sangat bermanfaat ya pasti untuk rekan Unesa dan bisa menambah informasi akhirnya bisa masuk bergabung ke dalam Pramuka Unesa. Thank you Mas, semoga sehat selalu. Amin. Baik, tadi perbincangan saya dengan Mas Pungki dan Mas Andika selaku UKM dari perwakilan UKM dari Pramuka, dan sampai jumpa di Bincang Unesa Bisa selanjutnya.